Iya, oke. Untuk lanjutan kasus Angel Elga seperti apa Bang? Jadi kasus Angel Elga itu sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Yaitu sudah saya di BAP sebagai pelapor, korban juga. Kemudian saksi 2 sudah di BAP, Tatalim dan Oji Saputra sudah di BAP. Kemudian bukti-bukti sudah kita serahkan, yaitu bukti rekening, koran, kemudian bukti-bukti chattingan WA, di mana banyak sekali dia melakukan penipuan lewat WA. Bujuk rayunya sudah diserahkan juga kepada penyidik yang menangani perkara penipuan Angel Elga. Jadi sudah tinggal kemudian saksi-saksi dan Angel Elga sendiri. Saksi ini adalah yang menurut Angel Elga adalah individu-individu yang sudah katanya diserahkan uang oleh dia. Jadi ada produser, ada programmer, ada apalagi tuh produser, programmer sama talent juga ada katanya begitu kan, yang pengarah talent kan itu katanya dia serahkan. Nah itu kemungkinan itu mereka dipanggil yang disebutkan oleh Angel dalam WA-nya. Saksi-saksinya sendiri udah dipanggil aja Bang? Kalau kami sudah, tinggal kalau bisa jadi Angel minggu depan dipanggil, dan saksi dari luar juga minggu depan juga dipanggil. Ya. Terus apa lagi? Untuk bukti udah jelas Bang, terus bukti-bukti udah jelas, fake 6 miliar ya Bang? Ya tentunya kerugiannya sekitar 5 miliar lah, 5 miliar lebih. Ditambah operasional segala macam ya 7 miliar. Tapi kan kita nggak bakal hitung yang operasionalnya kan. Yang kita hitung adalah yang diambil oleh dia aja, sebagai penipuannya dia aja. Itu berupa uang atau berupa aset Bang? Ya barang-barang kan, tas Hermes, kemudian koper Louis Vuitton, kemudian macam-macam deh itu banyak. Gitu. Untuk Polres Selatan sendiri udah memanggil Angel Elga Bang? Minggu depan rencananya. Ya. Nanti saya kabarin kalau udah ada surat panggilannya. Ya itu Angel ya. Yang Penirus gimana kelanjutannya Bang? Kayaknya adem-adem aja nih. Penirus kan baru bikin laporan polisi, baru minggu depan saya di BAP sama Tatalim. Ya, baru kemudian bukti-bukti chattingan WA diserahkan, minggu depan baru langsung ke Penirus. Jadi lebih mudah kalau Penirus tuh. Lebih mudah proses perkara hukumnya, lebih mudah juga penyelesaiannya. Kalau Penirus, dia kan undang-undang ITE kan, lebih mudah lah sebenarnya. Kalau ketemu dia ketemu kita pun minta maaf pun kita maafin, selesai sebenarnya. Cuman sampai sekarang masih diblokir di WA kita. Artinya cinta kita masih ditolak lah. Mudah-mudahan dengan adanya Polres Selatan ini dia menerima cinta kita kembali kan begitu. Mudah-mudahan. Artinya Abang masih membuka ya. Membuka pintu hati. Pintu hati ya. Gitu ya. Dua itu aja kan? Untuk Venero sendiri udah ada pemanggilan dari Polres Selatan? Belum, kan saya belum di BAP. Oh, belum di BAP. Dia kan baru mulai laporan polisi, baru prosesnya baru minggu depan saya di BAP. Itu juga paling hari Rabu atau Kamis lah baru saya di BAP. Sekaligus sama Tatalim ya. Oh, berarti LP-nya baru mau dibuat ini Bang? LP-nya sudah dibuat, sudah terjadi LP. Sudah jadi laporan polisi kan. Dikenakan pasal apa Bang? Ya, undang-undang ITE, undang-undang ITE pasal 27 dan 28. Itu hukumannya 5 tahun semua. Cuman kan kalau undang-undang ITE ada yang namanya restoratif justice, di mana kita dipertemukan untuk berdamai. Kalau di itu ada pasalnya, di mana ada permintaan supaya kita berdamai dulu deh. Kalau nggak berdamai baru tetap perkara lanjut. Gitu. Jadi kalau kita ketemu Penirus juga paling kita ketawa-ketawa berdamai itu, ya kan? Mungkin sekarang dia masih marah sama kita karena dia kan salah paham atau apa, mungkin juga. Tapi kalau udah ketemu lagi pasti berdamai. Beralih ke Komnas HAM Bang. Ya, Komnas HAM. Komnas HAM itu kita menggugat Komnas HAM persoalan pernyataan dia yang tidak legal. Ya, itu bertentangan dengan undang-undang ya, melawan hukum ya. Tapi syarat untuk menggugat dia, kita mensomasi Komnas HAM dulu selama 10 hari berdasarkan perintah undang-undang. Saya ajukan surat permintaan supaya Komnas HAM menarik mereka punya pernyataan yang ada di media massa yang terbuka untuk umum tadi kan, untuk publik, itu ditarik dulu. Kalau mereka nggak narik selama 10 hari nggak narik, berarti saya melanjutkan dengan melakukan gugatan di Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu menggugat secara Komnas HAM melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Ini juga nama baik Yosua juga perlu dipulihkan, orang yang sudah meninggal masih juga dihina-hina kan begitu.
Kemudian saksi juga nggak ada yang menyatakan pelecehan maupun ada kekerasan seksual kan. Ini kan masih ada-adanya pihak sana aja. Jadi harus kita kejar ini supaya pulih. Nggak tahu kenapa kita yang melakukan upaya hukum ini, ya memang kita yang harus menjalankan. Karena kan pengacara korban mungkin kan lupa yang begini-begini kan. Ya. Kendalanya di mana sih bang kalau abang bisa lihat Komnas HAM dari penyidik atau gimana? Kendala apanya? Kendala ininya di Komnas HAM sendiri kan? Komnas HAM ini kan bahasanya kan mereka kan bukan pro justisia, mereka kan cuma lembaga negara persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang berat-berat, yang sifatnya kolosal. Ini kan tiba-tiba mereka campur ke urusan perorangan. Ngapain mereka urusan yang begini mereka campur kan? Kalau mereka mau campur urusan begini kan banyak sekali kasus pembunuhan, harusnya mereka campur juga. Kemarin dia meninggal dibunuh di sono. Kenapa dia nggak campur? Ada yang meninggal di sono. Kenapa dia nggak campur? Kok kasus ini dia campur, ngapain dicampur? Ada sesuatu, makanya ada sesuatu yang kemudian membuat mereka campur tangan di sini, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Kita nggak tahu, siapa tahu ada gosokan-gosokan goib yang sifatnya pakai peletan, siapa tahu sambo melet mereka kan kepelet mereka, sehingga urusan begini mereka campur, padahal nggak boleh mereka campur begini-begini. Ya, itu Komnas HAM, hak asasi manusia lagi. Apa yang mau dibela dari Sambo hak asasinya? Justru korban yang harus dibela hak asasinya sama keluarganya kan. Ini kebalik-balik ini. Dunia, makanya kita gugat mereka nanti, kita juga minta oknumnya diganti yang bersih. Bisa jadi yang mereka diganti sama abang, jadi anggota Komnas HAM kan? Abang, jadi anggota Komnas HAM kan bisa. Kalau pinter. Bang, Ya. izin bang, soal sidang gugatan yang di PN Selatan yang sebagai abang jadi Menggugat. Jadi saya menggugat pencabutan surat pencabutan kuasa yang tidak legal. Saya gugat perbuatan melawan hukum. Surat pencabutan kuasa yang katanya oleh Eliezer yang tidak legal. Kenapa tidak legal? Karena tidak memenuhi asas formil. Surat kuasa pencabutan kuasa ini cacat secara formil karena tidak disertai oleh alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pencabutan kuasanya. Sehingga kita ajukan gugatan. Dan ini diterima oleh majelis untuk disidangkan. Karena memang nggak ada alasan di dalam pencabutan kuasa itu, nggak ada alasan sama sekali. Ya, sehingga ya kita gugat. Gitu. Berarti dengan kita gugat, posisinya kita sebagai pengacara Eliezer tetap sebagai pengacara yang sifatnya adalah pengacara apa ya, status quo namanya. Dan di sana juga pengacara baru juga harusnya status quo, karena dia harus ikut sidang kan. Dia nggak datang nih kemarin. Alamannya katanya rumahnya kantornya udah pindah. Tapi dia kan di DPP PDIP di PDIP Jakarta dia sebagai kepala legal kan. Ada di tempat alamat DPD PDIP di DKI Jakarta. Ya sudah, alamat itu disampaikan ke sana pasti nyampe. Jadi harapannya Rabu depan mereka ada untuk ikut sidang. Oh berarti kemarin Ubah ya sudah dibalikan kan, kata panitera. Nah, kita dapat alamat baru di mana si Roni Talapesi bertugas sebagai penasihat hukum atau legal di PDI Perjuangan DKI Jakarta. Kantornya ada dan dia tiap hari di situ. Jadi oleh panitera PN Selatan dikirimlah ke alamat yang itu. Pasti ketemu tuh, nyampe. Kalau nggak datang ya sudah. Berarti dia akan melupakan haknya sebagai yang digugat. Ya pasti kalah dan nanti kalau nggak datang. sama juga dengan mengundurkan diri. Iya, kalau dia mengundurkan diri kan berarti kalah dalam persidangan kan. Kalau kita sidang menang berarti kan kita jadi pengacaranya Eliezer lagi. Tinggal kita tanya Eliezer kita masih mau boleh bela nggak? Kalau dia bilang oke, jalan. Kalau dia bilang bang saya tetap abang minta mundur ya bikinlah surat kuasa pengunduran diri yang lebih sah. Kan saya tinggal mundur aja, nggak capek. Yang penting kan upaya hukum sudah terlaksana, sudah bisa ketemu dia juga. Abang ikut kemarin sidang? Kan saya punya anak buah anggota. Mereka yang kuasa, cuman Rabu besok saya hadir. Kenapa bang kemarin nggak ikut? Kemarin kan saya lagi nyari lele. Ya kan ini lihat aja empang ini lagi bibit lele kosong, saya ke mana Sawangan tuh. Ya kan? Tempat lele bibitan. Ke sana saya, ngapain saya ikut sidang? Ada anak gua kok. Cari lele dapat tuh berapa? 2.000 ekor. Piara lele. Buat gede bisa dimakan tuh lele. Dijual pecel lele. Bukannya lagi latih ngeband bang? Ngeband kemarin ngeband. Kalau kemarinnya lagi saya nyari ikan lele dong. Kan hidup kan harus macam-macam. Jangan ngeband terus, jangan perkara terus. Kita juga harus perlu lele. Itu baru lele loh, belum ikan yang lain. Itu belum cewek juga. Kalau cewek lebih gila lagi tuh, banyak lagi urusan. Belum bunga, banyak deh. Minggu depan
Kapan harus hadir ya? Harus hadir karena Rabu itu saya kosong. Kamis saya ada urusan. Senin Selasa kan saya syuting video klip. Hilang tuh, Senin Selasa tuh nggak ada di Jakarta, ada pokoknya ngilang. Hilang dulu ya Bang ya. Hilang dulu 2 hari. Biasa, karena banyak yang cantik-cantik kan. Sebagai yang apa? Iya, gitu. Oke, ada lagi? Mau disampaikan lagi Bang? Nggak ada. Yang penting salam merah putih buat seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati supaya hidup sehat-sehat aja, bahagia. Jangan kecewa, jangan pernah kecewa sama manusia. Amin. Amin. Nah. Terima kasih Bang. Terima kasih.